Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget. Nah, jadi hari ini saya mau unboxing sebuah smartphone yang saya tunggu-tunggu ya. Yaitu adalah iPhone 14 Pro Max ini. Jadi saya kebetulan ikutan pre-order di tanggal 28 Oktober dan datang di tanggal 4 November kemarin ya. Kebetulan kan udah dikenalin itu dari bulan September, cuman ya biasalah di Indonesia kan ada delay-delaynya gitu ya, sebulan. iPhone memang kayak gitu ya. Oke. Dan ya, seperti yang kalian lihat ya, kayak gini boxnya, tipis seperti biasa. Kita langsung lanjut unboxing dulu aja, oke, handphone ini. Oke, teman-teman, sekarang kita langsung unboxing dulu aja iPhone 14 Pro Max ini. Sebelum kita buka boxnya, kita lihat dulu di bagian depannya ini ada gambar handphonenya yang besar banget ini ya. Dan ini kalau dipegang ini agak menonjol ya, jadi kayak kesannya 3D gitu. Terus di bagian samping ini ada tulisan iPhone, samping-sampingnya ya. Dan di atas ada logo Apple, oke. Di bagian belakangnya ini ada kartu garansi ya, jadi kita bisa klaim dimana. Ini bukan garansi sih, lebih ke kalau misalkan ini list service-nya gitu. Tuh, ini muatan kartu garansi ya, kayak gitulah pokoknya. Jadi kalau misalkan kalian beli resmi Indonesia, beli di iBox ataupun di Digimap ya, pasti akan dapat yang seperti ini. By the way, ini plastiknya udah dibuka teman-teman, karena kemarin itu dicek dulu di dalamnya supaya kalau misalkan ini nggak bisa ditukar katanya. Jadi kalau misalkan ada den atau apa, kalau misalkan nggak dibuka di depan mbaknya itu atau masnya itu, dia udah nggak bisa dibalikin ya. Jadi cari aman aja. Ya udah dibuka aja plastiknya untuk dilihat bezel-bezelnya aja. Tapi ini belum dinyalain. Oke. Di bagian atasnya ini nggak ada apa-apa. Ini box keras banget dan ini ada kotak dari kameranya. Oke, sekarang kita kesampingin dulu. Ini dia, bisa kalian lihat langsung ditampilkan handphonenya ini ya. Ini by the way saya beli warna gold teman-teman. Oke, ini kita kesampingin dulu handphonenya. Nah, untuk kelengkapannya seperti ini. Dapat kabel Lightning ya, to Type C. Terus juga buku panduan dan sudah pasti ejector, serta ada stiker yang sekarang cuman dapat satu aja. Terakhir saya unboxing yang 12 Pro Max kalau nggak salah ya, dapatnya udah mulai satu aja karena boxnya udah tipis, terus juga nggak dapat kepala charger ya, stikernya pun dikurangin. Oke, jadi udah nggak, untung saya banyak stok ya teman-teman, stiker-stiker ini nggak pernah saya pakai. Akhirnya ya udah jadi nganggur aja. Oke, sekarang nggak ada apa-apa lagi di box ini, kita langsung ke handphonenya aja, kita lihat dulu nih. Wih, mantap banget ya, ini warna goldnya ini saya baru pegang lagi warna ini ya. Sebelumnya kan saya yang 12 Pro Max ini belinya yang warna signaturnya. Nah, kalau yang sekarang ini kan warna signaturnya itu adalah ungu sebetulnya, tapi karena di lingkungan saya kebetulan dan lingkungan istri saya terutama ya, banyak yang banget yang pakai ungu ya, akhirnya beli yang warnanya beda. Dan menurut saya ini malah warnanya keren banget ya, kayak bawa emas batangan gitu. Oke, sekarang kita langsung buka dulu aja si kertas ininya. Mantap. Oke, ini dia di bagian atasnya udah kelihatan banget ada dynamic island-nya ya, seperti ini. Tapi kalau lagi mati ini kelihatan kayak sensor-sensor gitu ya, sama di sininya ada kamera gitu teman-teman. Tapi kalau di video ini nggak kelihatan ya, tuh nggak kelihatan. Oke, sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Samping ini ada volume ya, seperti biasa volume, terus SIM card, dan ada ini ya untuk silent, cetrekan apa ya saya nyebutnya, cetrekan gitu ya, pokoknya untuk silent gitulah ya. Terus di bagian sebelah kanan ini ada tombol powernya. Udah nggak ada apa-apa lagi, cuma ada garis antena aja sih. Terus di bagian bawahnya ini speaker, terus ada port lightingnya untuk ngecas, serta ada mikrofon tentunya. Oke, udah di bagian atas ini nggak ada apa-apa lagi. Ini cantik banget ya buat warnanya. Nah, terus kita ke bagian belakangnya nih teman-teman. Bagian belakangnya ini sekarang kameranya jadi gede banget seperti ini ya. Saya belum pernah megang yang 13 atau 13 pokoknya 13 series saya belum pernah megang sih, jadi nggak tahu ya. Karena terakhir mau upgrade itu saya bilang ke istri saya, tahan dulu aja, nggak usah upgrade ya, karena perbedaannya cuman sedikit. Selain layarnya yang poninya itu ngecil ya, terus di kamera pun beda-beda dikit ya, cuman ada beberapa tambahan, jadi sayang aja gitu ya. Oh ya, ini yang
waktu saya unboxing di 12 Pro Max, teman-teman. Banyak dari penonton-penonton yang bilang bahwa, Mas, ini stikernya itu bisa dicabut kayak yang made in China itu ya. Jadi kemarin itu saya lupa nyabut waktu unboxing yang 12 Pro Max itu, ada stiker made in China ini. Nah, ini tinggal kita cabut ya, ini mengganggu teman-teman sebetulnya. Oke. Nah, kita kletek dulu. Oke. Mantap, ini udah kekletek. Dan seperti inilah bagian belakangnya. Nah, untuk bahan ini udah pasti pakai kaca ya teman-teman. Dan untuk di bagian samping dia masih tetap menggunakan stainless steel. Oke. Nah, kalau misalkan kalian yang tanya nih, bedanya karena saya punya yang 12 Pro Max ini ya. Jadi yang sekarang itu kerasanya ini jauh lebih tebal teman-teman. Di iPhone yang 14 Pro Max ini rasanya itu jauh lebih tebal. Walaupun kalau dari sisi ini nggak terlalu kelihatan kentara banget ya, cuman saya merasa kalau pas ngegenggam ini jauh lebih tebal ya yang 14 Pro Max ini. Oke. Dan terus dari perubahan kameranya juga lihat tuh, kalian udah bisa jelas banget ya kelihatan bahwa kameranya itu yang 14 ini sekarang jauh lebih besar. Mungkin yang 13 Pro Max atau yang Pro juga kan jauh lebih besar dan sekarang lebih besar lagi. Mungkin karena di-upgrade segala sesuatu yang ada di kameranya, jadi udah pasti ini lebih membesar, oke? Ya, oke, kita sekarang nyalain dulu aja. Pengen tahu ya Dynamic Island-nya itu seperti apa sih? Oke, kita nyalain dulu ini. Oke, teman-teman, sekarang kita langsung lanjutin aja nih. Tadi udah setup sedikit, dan highlightnya di iPhone 14 Pro Max ini, atau di iPhone 14 ya pokoknya, yang tentunya yang Pro atau Pro Max ini adalah Dynamic Island-nya ini, oke? Dan seperti biasa kita coba iseng-iseng, oke? Ini itu ya, kita coba silent. Oke, keluar notifnya, mantap banget ya. Hop. Ini terus kalau misalkan kita tekan ini bisa jadi apa sih? Coba. Oh, ini agak besar gitu, tapi ini karena nggak ada notif mungkin ya. Oke. Coba sekarang kita nge-record sedikit. Nge-record mana record suara. Oke, nah katanya ini bakal ada di sini ya, di notes-nya, di Dynamic Island-nya itu. Coba kita tes. Tes 1, 2, 3, kita langsung minimize saja. Dan ada di atas, yang mantap banget sih ini. Ini keren ya. Sesuatu fitur yang sebetulnya menurut saya ini nggak apa ya, fiturnya itu jadi lebih ke inovatif teman-teman ya. Jadi memanfaatkan space ini supaya sebenarnya kan ada kamera, ada sensor dan segala macamnya, ditutupinnya itu dengan notif-notif seperti ini, dan ini keren banget menurut saya. Oke. Nah, kalau misalkan ini kan tuh jadinya hitam seperti ini aja. Udah nggak poni tapi jadi seperti ini, cuman dibikinlah sama dia ini ya, sama Apple ini, jadi ada notif seperti ini. Terus kalau misalkan kita coba dengerin lagu, coba kita kecilin ya, ini nanti kena copyright lagi. Oke, dan sekarang kita minimize. Nah, keluar ya. Jadi notif-notifnya itu semua keluar di sini dengan AirPods ya. Kalau misalkan kita konekin AirPods, dia juga connect ke sini, kelihatan. Oke, nah kalau misalkan kita pencet, dia balik lagi. Ini kalau misalkan tekan yang lama gimana? Coba tes. Ini gimana ya cara munculin sedikitnya itu gimana ya? Saya masih penasaran. Wah, ini balik lagi ke yang tadi, oke. Mungkin kalau misalkan bahas si Dynamic Island-nya itu kita harus lebih lanjut lagi sih ya, karena kayak baru pakai sebentar banget ya, baru di unboxing. Nanti akan kita bahas lebih lanjutnya di review, oke? Terus yang selanjutnya dia ada yang tadi ya, always on display. Ini udah aktif belum ya? Always on display. Ini gimana ya? Display, coba di display. Oke. Oh, ini namanya di sini always on ya. Jadi kita bisa aktifin atau matiin. Oke, kalau misalkan kita kunci nanti dia kalau misalkan kita kunci, nah dia akan seperti ini, oke? Nah, kalau misalkan kita lagi dengerin lagu ini jadi kelihatan di sini ya. Tapi kalau misalkan nggak lagi dengerin lagu, ya dia akan ada gambar jam dan segala macamnya, oke? Nah, sekarang kita lihat ke kameranya.
Nah, sekarang kita coba foto dulu. Lumayan buat nanti ngecek sekalian ya. Wih, kameranya oke banget ya. Dan di sini sekarang yang baru juga ada sinematik ya, yang lebih bagus. Tentunya sinematik ini kan udah ada di iPhone 13 ya, series ya, yang tentunya di Pro dan Pro Max-nya. Dan untuk settingannya dia nggak bisa naik lagi sih ya, cuman di 30 fps aja. Ini untuk aperturnya juga kita bisa atur supaya lebih bokeh atau enggak. Oke. Terus coba kita cek lagi yang lainnya gimana. Oke. Untuk video dia bisa di 60 fps. Oke. Ini udah standar banget ya. Dan yang paling saya senang dari iPhone itu adalah videonya memang oke banget, makanya saya sering banget bikin video pakai iPhone. Ya, jadi saya suka pinjem HP istri saya buat bikin video, karena simple aja teman-temannya. Jadi kita nggak usah bawa kamera besar ya, kita tinggal bawa handphone aja dan bikin video. Oke. Oh, sekarang selfie-nya ya. Start, kita cobain selfie-nya. Ini ganteng banget, saya jadi ganteng sebenarnya, tapi biasa aja sih. Oke, kita coba cek. Biasa aja sih ya kalau untuk kamera selfie, cuman dia udah ada autofocusnya ini. Oke, ini ganteng banget ya. Jadi, oh ini aperturnya juga ternyata bisa dimainin teman-teman. Oke, jadi biar bisa lebih ngeblur belakang gitu. Wih, mantap teman-teman. Oke teman-teman semua, paling segitu dulu aja unboxing dari saya mengenai iPhone 14 Pro Max ini. Dan yang saya bisa simpulin saat ini sih, ini handphone yang benar-benar worth it, dan harganya ya naik 2 juta ya, dari sebelum itu kan harganya 23, sekarang jadi 25. Tapi worth it aja sih menurut saya ya. Dan ya akhirnya penantian saya setahun ya, karena kan yang 12 kemarin terakhir pakai, saya nggak upgrade ke 13, nunggu aja dulu, dan akhirnya terbayar dengan Dynamic Island ini. Oke, dan lonjakannya agak lumayan signifikan ya untuk upgrade ke sini. Oke. Dan by the way, saya juga ngelihat di webnya itu barangnya sold out terus ya. Jadi yang kalian yang pengen untuk meminang handphone ini ya mohon bersabar aja. Oke. Jadi segitu dulu aja teman-teman unboxing dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Mudah-mudahan kalian juga ada rezeki untuk bisa meminang iPhone ini. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.